Hello Technolovers, Presiden Prabowo yang resmi mulai menjabat pada Oktober 2024 langsung menetapkan penguatan kemampuan militer Indonesia sebagai prioritas utamanya. Fokus utamanya adalah menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks di kawasan Indo-Pasifik. Salah satu area yang paling disoroti tentu saja adalah Laut Cina Selatan, wilayah yang hingga kini masih jadi sumber sengketa antar negara. Dalam konteks inilah keputusan untuk membeli jet tempur KN mulai mencuat, seiring langkah Indonesia yang tengah berupaya memperluas dan mendiversifikasi kemitraan strategis di bidang pertahanan. Sebelumnya, Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk membeli 42 unit jet tempur Rafale buatan Prancis, dengan nilai kontrak mencapai 8,1 miliar dolar Amerika Serikat. Pengiriman pesawat-pesawat canggih ini sendiri dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2026. Tak berhenti di situ, Indonesia juga disebut-sebut akan mengakuisisi 48 unit jet tempur KN dari Turki, dalam kesepakatan besar senilai sekitar 10 miliar dolar Amerika Serikat. Kesepakatan ini bahkan disebut sebagai kontrak pertahanan terbesar dalam sejarah Turki, menurut jurnalis senior Hakan Çelik. Lantas bagaimana spesifikasi jet tempur KN dan berapa total harganya? Yuk mari kita bongkar. Spesifikasi KN, jet tempur masa depan dari Turki. KN bukan sekedar jet tempur biasa. Ia adalah simbol dari ambisi besar Turki untuk mandiri dalam teknologi militer mutakhir. Di balik desainnya yang futuristik dan performa silumannya yang mengesankan, KN membawa harapan besar tidak hanya bagi Turki, tapi juga bagi negara-negara mitra seperti Indonesia yang mulai melirik pesawat ini sebagai salah satu solusi pertahanan masa depan. Proyek pengembangan KN pertama kali diumumkan secara resmi pada tahun 2016. Saat itu tujuan utamanya cukup jelas, menciptakan jet tempur generasi kelima buatan dalam negeri untuk menggantikan armada F-16 Angkatan Udara Turki yang mulai menua. Namun seiring waktu, proyek ini berkembang menjadi lebih dari sekedar pengganti. KN kini diposisikan sebagai pesaing langsung jet-jet tempur kelas atas dunia seperti F-35 buatan Amerika Serikat dan J-20 yang diproduksi oleh China. Dilansir dari situs Indonesia Defense, pesawat ini memiliki dimensi yang cukup mengesankan. Panjangnya sekitar 21 meter, tinggi sekitar 6 meter, dengan rentan sayap mencapai 14 meter. Secara keseluruhan, KN mampu mengangkat bobot maksimum saat lepas landas hingga 27.200 kg. Menunjukkan bahwa jet ini didesain untuk membawa berbagai jenis muatan dan persenjataan berat. Secara performa, KN mampu terbang hingga kecepatan Mach 1,8 hingga Mach 2,2 atau sekitar 2.470 km per jam. Ketinggian operasionalnya mencapai 55.000 kaki, yang artinya ia bisa menjangkau wilayah yang sulit dijangkau oleh banyak pesawat tempur konvensional. Radius tempurnya diperkirakan mencapai 600 mil laut atau sekitar 1.100 km. Cukup luas untuk menjangkau kawasan penting di sekitar Indo-Pasifik dari satu pangkalan udara utama. Dari sisi teknologi, KN benar-benar tampil sebagai pesawat generasi kelima yang mengusung berbagai sistem canggih seperti radar AESA atau Active Electronically Scanned Array yang punya kemampuan untuk melacak, mendeteksi, dan mengunci beberapa target sekaligus dengan presisi tinggi. Radar ini menjadi salah satu elemen vital dalam peperangan udara modern karena kemampuannya dalam bertahan sekaligus menyerang secara cepat dan akurat. Selain radar, KN juga dibekali dengan sistem elektrooptik dan sistem komunikasi canggih yang terintegrasi penuh. Sistem peperangan elektroniknya juga dikembangkan untuk mendeteksi dan mengganggu sinyal musuh, meningkatkan kemampuan bertahan sekaligus mendukung operasi taktis. Di dalam kokpitnya, pilot akan disuguhi sistem avionik terbaru dengan layar multifungsi, kendali fly-by-wire, dan desain ergonomis untuk kenyamanan maksimal dalam misi panjang. Untuk urusan persenjataan, KN tak main-main. Ia dilengkapi dengan satu meriam kaliber 20 mm serta 8 internal weapon base yang bisa menyimpan berbagai rudal udara ke udara dan udara ke darat. Keunggulan dari weapon by internal adalah kemampuan menjaga bentuk aerodinamis dan tingkat siluman jet, karena senjata tidak dipasang di luar badan pesawat.
Sebelumnya, Kaan dikenal dengan nama TFX, singkatan dari Turkish Fighter Experimental. Namun, setelah mengalami sejumlah tahapan penting dalam pengembangan, namanya resmi diubah menjadi Kaan, yang dalam bahasa Turki berarti raja atau penguasa. Nama ini bukan tanpa makna karena Turki berharap Kaan bisa menjadi penguasa langit baru di kawasan dan juga di pasar ekspor. Proyek ini dikembangkan oleh Turkish Aerospace Industries atau TAI, perusahaan dirgantara terbesar di Turki yang bekerja sama dengan sejumlah mitra internasional. Salah satu yang paling menonjol adalah BAE System, perusahaan pertahanan asal Inggris yang terlibat dalam desain dan integrasi sistem. Selain itu, Rolls-Royce juga sempat dikabarkan terlibat dalam pengembangan mesin, meski pada tahap awal mesin yang digunakan masih buatan General Electric sebagai solusi sementara. Uji terbaru perdana Kaan berlangsung pada 21 Februari 2024. Saat itu, jet ini berhasil mengudara dan mencapai ketinggian 8.000 kaki dengan kecepatan sekitar 230 knot. Meskipun hanya berlangsung selama 13 menit, uji coba tersebut dinilai sukses karena seluruh sistem berjalan dengan baik. Lalu pada 6 Mei 2024, Kaan kembali diuji dan berhasil mencapai ketinggian 10.000 kaki. Tak lama kemudian, pada 6 Desember 2024 dilakukan uji coba afterburner untuk mesin gandanya, menandai kemajuan signifikan dalam fase pengujian performa. Desain Kaan juga dirancang dengan sangat mempertimbangkan aspek siluman. Lakukan tajam, permukaan datar, dan minim tonjolan eksternal adalah ciri khas yang dirancang untuk mengurangi jejak radar. Ini membuatnya lebih sulit dideteksi oleh sistem pertahanan udara lawan, bahkan sebelum ia sempat meluncurkan serangan. Tak heran jika Indonesia mulai tertarik untuk ikut serta dalam proyek ini, dengan rencana pembelian 48 unit jet Kaan senilai sekitar 10 miliar dolar Amerika Serikat. Indonesia tidak hanya membeli alat tempur, tetapi juga masuk ke dalam lingkaran mitra teknologi yang dapat mendukung kemandirian dan transfer pengetahuan di bidang dirgantara militer. Jika semua berjalan sesuai rencana, Kaan akan menjadi salah satu jet tempur paling relevan dan disegani di kawasan. Dan bagi Indonesia, kehadiran jet ini akan memperkuat daya gentar dan daya jangkau TNI AU di era baru pertahanan Indo-Pasifik yang semakin dinamis dan syarat tantangan. Harga dan kesepakatan investasi strategis Indonesia di langit. Nilai kesepakatan pembelian jet tempur Kaan oleh Indonesia benar-benar mencengangkan. Total angkanya mencapai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat, yang jika dihitung per unit setara dengan sekitar 208 juta dolar Amerika Serikat untuk setiap pesawat. Ini adalah angka yang secara mengejutkan terbilang cukup kompetitif, terutama jika kita membandingkannya dengan jet-jet tempur lain di kelas yang sama. Sebagai gambaran, jet tempur Rafale buatan Prancis yang juga telah dipesan oleh Indonesia berada di kisaran harga yang tidak jauh berbeda. Tapi ketika kita membandingkan Kaan dengan F-35 Lightning II buatan Amerika Serikat, perbedaannya langsung terasa. Harga satu unit F-35 bisa melambung tinggi hingga lebih dari 400 juta dolar Amerika Serikat. Apalagi jika sudah memasukkan biaya siklus hidup yang mencakup pemeliharaan, pelatihan, suku cadang, dan upgrade selama masa operasional jet. Dalam konteks ini, Kaan tampil sebagai alternatif yang jauh lebih ekonomis, namun tetap menjanjikan kapabilitas tempur yang sangat kompetitif. Nah, salah satu alasan utama mengapa Indonesia tertarik pada Kaan bukan hanya karena harganya yang relatif lebih terjangkau, faktor yang sama pentingnya adalah kesediaan Turki untuk melakukan transfer teknologi dan kerjasama produksi. Ini artinya Indonesia tidak hanya membeli jet dalam bentuk jadi, tetapi juga berpotensi terlibat dalam proses pembuatan, perakitan hingga pemeliharaan jangka panjang. Bagi Indonesia yang sedang mendorong penguatan industri pertahanan dalam negeri, ini adalah peluang emas yang sulit ditolak. Keputusan untuk memilih mitra seperti Turki juga mencerminkan upaya Indonesia untuk mendiversifikasi sumber alutsista, sekaligus menghindari ketergantungan pada negara-negara barat yang sering memberlakukan berbagai batasan. Seperti kita tahu, Amerika Serikat misalnya kerap menerapkan kontrol ekspor ketat, termasuk pembatasan penggunaan dan larangan modifikasi pada peralatan militer yang dijualnya. Hal semacam ini bisa menyulitkan dalam jangka panjang, terutama saat terjadi perubahan geopolitik atau tensi diplomatik. Dengan Turki, hubungan kerjasama dinilai lebih fleksibel dan bersifat saling menguntungkan. Kaan dalam konteks ini bukan sekedar alat tempur, tetapi juga menjadi simbol kolaborasi strategis yang membuka pintu menuju kemandirian teknologi militer.
Bagi Indonesia, ini adalah langkah besar yang bukan hanya memperkuat postur pertahanan udara, tetapi juga mendorong lompatan dalam penguasaan teknologi tinggi di bidang kedirgantaraan. Dengan segala keunggulan tersebut, harga yang relatif lebih rendah, teknologi canggih, keterbukaan dalam kerjasama, serta tanpa embel-embel kontrol ketat ala Barat, KAN benar-benar menawarkan sebuah paket lengkap yang sangat menarik bagi negara berkembang yang sedang berusaha memperkuat pertahanannya seperti Indonesia.